Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan untuk tugas UTS mata kuliah analisis wacana. Kedudukan wacana dalam studi linguistik berada pada posisi paling tinggi. Wacana sebagai satuan gramatikal dan objek kajian linguistik yang mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan dalam berkomunikasi. Unsur-unsur satuan kebahasaan itu menunjukkan bahwa semakin ke atas, suatu kebahasaan akan semakin besar atau melebar. Artinya, satuan kebahasaan yang ada di bawah itu akan tercakup dan menjadi bagian dari satuan bahasa yang berada di atasnya. Pengertian dari analisis wacana merupakan sebuah pendekatan analisis kebahasaan yang melihat bahwa bahasa itu tidak sekedar sebuah teks, tapi ada sesuatu yang melatar belakangi di luar itu seperti budaya, sosial, politik, psikologi. Analisis wacana atau discourse analysis merupakan cara yang digunakan untuk membongkar makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks baik secara tekstual maupun kontekstual. Jadi dalam berkomunikasi itu harus ada konteksnya guna memahami isi wacana tersebut. Penggunaan bahasa untuk komunikasi itu maknanya dipengaruhi beberapa faktor yang berkaitan dengan komunikasi tersebut. Menurut Tarigan, struktur wacana itu ada 3. Yang pertama, awal atau abstrak, 2, tengah atau orientasi, dan 3, akhir atau koda. Tujuan dari analisis wacana adalah untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengonstruksi wacana, memproduksi, memahami, serta melambangkan suatu hal dalam wacana. Dan apabila kita tidak dapat memahami analisis wacana, maka kita akan sulit untuk berkomunikasi karena kita tidak pandai mengolah kata dengan baik. Perbedaan wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan itu cenderung berisi kalimat yang tidak lengkap, bahkan hanya sering berupa urutan kata yang membentuk frasa. Kalau wacana tulis itu cenderung lengkap dan panjang. Penggunaan bahasanya dapat direvisi kembali oleh penulis sebelum disampaikan. Kriteria dari wacana lisan itu yang pertama, memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus. 2, sulit diulang. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksudkan. Dan kriteria wacana tulis itu yang pertama, panjang dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. Yang kedua, dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Dan yang ketiga, mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap. Berdasarkan konfigurasi makna, wacana dibagi menjadi 7. 1. Wacana naratif. Wacana naratif merupakan salah satu jenis wacana yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Contoh yang bersifat fakta itu biografi, pengalaman, dan yang bersifat fiksi, cerpen, novel, puisi. Kedua, wacana deskriptif. Wacana deskriptif merupakan wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskriptif bertujuan untuk melukiskan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, atau merasakan hal yang dideskripsikan tadi. Yang ketiga, wacana prosedural.
Wacana prosedural merupakan rangkaian tuturan yang menggambarkan sesuatu secara berurutan, yang mana tidak boleh dibolak-balik unsurnya. Dan yang keempat, wacana ekspositori. Wacana ekspositori merupakan karangan yang memaparkan secara terperinci dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Contoh artikel ilmiah. Yang kelima, wacana hartatori. Wacana hartatori ini untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Misalnya ceramah, pidato. Dan yang keenam, wacana humor. Wacana humor merupakan jenis wacana yang dalam penyampaiannya menggunakan implikatur percakapan. Maksudnya menerangkan yang dimaksud oleh penutur itu dapat berbeda dengan yang dikatakan oleh penutur, seperti stand up comedy. Ketujuh, wacana argumentasi. Wacana argumentasi merupakan salah satu jenis wacana yang mengungkapkan berbagai alasan, berisi tanggapan atas sanggahan terhadap suatu pendapat dengan memaparkan alasan-alasan yang logis. Contoh, laporan penelitian ilmiah. Jenis wacana menurut fungsi bahasa. Pertama, teks fatik. Unsur fatik dalam teks digunakan untuk memperlancar komunikasi. Unsur bahasa dalam teks ini untuk menjalin hubungan antara pengirim dan penerima. Contoh, daftar isi majalah. Selanjutnya, teks ekspresif. Teks ekspresif merupakan teks yang menunjukkan pendapat atau perasaan pengirim. Contoh, surat pribadi. Teks konatif. Teks konatif adalah teks yang melibatkan penerima dalam penyampaian pesan. Contoh, teks politik. Kemudian teks metalinguistik. Teks metalinguistik ini untuk memberi penjelasan atau keterangan tentang kata-kata yang ilmiah. Dan yang terakhir, teks puitik. Teks puitik ini berfungsi menonjolkan nilai pesan yang ada dalam komunikasi. Biasanya digunakan untuk iklan, lagu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.